Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Mobile Computing. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang kaitannya dengan form ya atau formulir ya. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat salah satu komponen dari pembuatan form ya untuk aplikasi Android. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa kaitannya dengan form sudah pernah dipelajari di pemrograman yang lain ya, seperti pemrograman web ya. Dan tentunya di situ juga nanti akan ketemu perumusannya atau istilah lainnya itu adalah script ya, kaitannya dengan pembuatan form ya. Dan di sini juga nanti hampir sama ya. Jadi ada beberapa tag yang diperlukan ya. Oke, langsung aja di sini ya. Nanti saya akan lihatkan dulu untuk hasil proyek latihan di pertemuan ini ya. Nanti kita akan buatkan seperti ini ya, pembuatan formnya ya. Dan ini saya tambahkan komponen lain yaitu button ya, tombol ya. Dan kalau kita lihat dari sini, di sini ada 4 komponen yang dimasukkan dalam screen Android. Yang pertama text view, terus yang kedua ini isiannya ya, formulir. Terus di sini ada 2 tombol ya. Tombol pertama oke, tombol kedua cancel. Tuh. Oke, itu ya. Oke, langsung aja kita akan membuatkan projectnya di sini. Mungkin untuk di pertemuan kali ini projectnya akan lebih fokus ke bagian layout ya. Karena ini cuma sebatas untuk tampilan aja ya. Saya lihatkan lagi aja tadi nah ini ya. Nah, cuma sebatas tampilannya aja ya. Kalau kita ini kita isi, kita oke, belum ada responnya ya. Nanti ke depan kita akan lebih interaktif lagi. Terutama nanti ada kaitannya dengan database. Oke, yang pertama kita buat project baru yaitu file new terus other ya. Terus di sini kita pilih Android project terus new. Contoh kita tuliskan aja nama projectnya ya, buat form ya. Oke, buat form. Terus kita pilih Android. Untuk targetnya Android 2.3 ya. Terus nama aplikasinya kita isi dengan sama ya, dengan projectnya. Terus untuk page name-nya kita tulis com.latihan terus nama projectnya. Activity-nya sama, kita buatkan sama ya dengan nama projectnya. Terus ini kita tuliskan minimal SDK-nya adalah 9 sesuai kita pilihan dari build targetnya ini. Setelah itu kita finish ya. Dan sudah terbentuk di sini ya. Nah, ini untuk Java-nya. Nah, untuk Java-nya tidak kita otak-atik ya. Kita buatkan default seperti ini. Terus yang kita rubah di bagian layout ya. Terutama di main XML-nya. Kayak kita pilih yang tab main XML-nya. Nah, di sini secara default-nya kan tag-nya menggunakan linear layout ya. Dan ada satu tag view atau title ya. Nah, di sini kita akan buatkan 4 komponen tadi ya. Ada teks nama, form dan 2 tombol ya. Dan di kali ini kita akan menggunakan tag yang lain ya. Kalau kemarin kita menggunakan linear layout ya. Ini ciri-cirinya kita kaitannya dengan linear itu dalam penampilannya itu dari kiri ke kanan ya. Terus kalau nanti komponennya sudah selesai, bahkan kembali lagi ke kiri ke kanan. Nah, untuk saat ini kita akan buat tag yang lain yaitu relatif layout ya.
relative layout itu dari kiri ke kanan. Jadi nanti kalau komponennya sudah habis, dia meneruskannya ke kanan ke kiri ya. Jadi enggak ke kiri ke kanan lagi. Oke, itu ya. Nanti kita akan lihat nanti hasilnya. Nah, untuk project hari ini kita akan buatkan 4 komponen ya. Kita menggunakan relative layout ini ya. Relative layout, terus di sini kita gunakan 4 komponen ya, yaitu text view kaitannya dengan title. Titelnya itu nama ya. Kalau kita lihat dari sini ada nama ya. Nama, terus yang kedua edit text ya. Edit text ini formnya ya. Ini form isiannya. Oke, seperti ini untuk penulisannya. Terus yang kedua dan ketiga dan keempat yaitu tombol dengan label OK dan cancel ya. Jadi kalau relatif itu kalau baris pertamanya sudah selesai, dia akan melanjutkannya ke kanan ke kiri. Ya, itu bedanya dengan linear dan relatif ya. Oke. Silahkan nanti ini untuk di post dulu untuk videonya ya, untuk bisa menuliskan script ini. Oke. Nah kalau sudah, oke, nanti ini dimasukkan ke dalam bagian layout my XML ini ya. Terus kita simpan ya. Nah setelah itu di sini kita langsung run as terus Android application untuk mengeksekusinya ya. Oke, ini tampilannya ya. Jadi ada nama, ada form isian, terus di sini juga ada tombol cancel dan OK ya. Dan di sini kita menggunakan metodenya adalah metode untuk penampilannya adalah relative layout ya. Jadi perubahan atau tampilannya itu kalau komponennya sudah selesai, dia meneruskannya itu dari kanan ke kiri. Oke, itu contoh ya contoh lainnya kalau kita ingin ini ya ingin menambahkan form berikutnya ya, menambahkan form berikutnya. Nah, form berikutnya berarti kita bisa menambahkan ini ya, menambahkan ID text-nya ya. Karena ini satu paket ini ya, satu paketnya. Ini berarti kita harus menambahkan dua tag ini ya. Jadi di text view-nya, di edit text-nya ya. Oke, sebagai contoh ya. Oke, ini saya copy ya. Terus kita enter. Oke. Nah, ini ya. Jadi text view-nya ada dua ya. Text view-nya ada dua. Nah, terus nanti di sini kita bisa buatkan form berikutnya ya, form isian berikutnya. Mungkin di sini buat buat alamat, terus ini untuk namanya, terus di sini untuk isiannya ya. Dan tentunya juga nanti di sini labelnya juga akan dibuat berbeda supaya tidak bentrok ya. Nah, tidak bentrok. Nah, bagaimana kalau ini ya, kalau relatif ya, apakah memungkinkan enggak kalau urutannya seperti ini ya? Nanti kita bisa coba dulu ya. Contohnya di sini labelnya 1 ya. Labelnya 1, ini juga kita labelnya 1. Terus labelnya 1. Ya. Ya, kita save dulu. Ya, kita coba
untuk kerandiran ya. Nah, oke, ini hasilnya seperti ini, berarti dia bertumpukan ya. Nah, bertumpukan. Oke, sekarang tugas teman-teman mahasiswa ya, bagaimana supaya nanti ini terpisah ya, terpisah. Jadi apa yang perlu dirubah dari sininya ya, dari untuk penambahan tag view-nya, tag view-nya dan edit tag-nya. Apakah harus dirubah posisinya atau mungkin di sini harus diganti dengan yang lain untuk layoutnya, mungkin to live atau to rect ya. Jadi silakan teman-teman mahasiswa untuk bereksperimen supaya bisa tampil dengan dua form ya. Kalau ini bertabrakan ya. Jadi silakan teman-teman mahasiswa untuk membuat aplikasi ini, dan nanti ini merupakan tugas pertama dari mobile computing. Nanti silakan kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.